Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ramdhani, mahasiswa Ekonomi Islam dengan NIM 224230002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Perdagangan Barang KW di Indonesia menurut Ekonomi Islam. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini berfenomena perdagangan barang KW di Indonesia menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Yang itu memicu analisis mendalam terhadap implikasi hukumnya dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, perdagangan barang KW di Indonesia telah meningkat pesat dan menciptakan dampak yang signifikan bagi konsumen dan produsen. Dari data BPS tahun 2022, nilai perdagangan ini mencapai triliunan rupiah, mencerminkan minat masyarakat terhadap barang tiruan yang terjangkau. Dan juga adanya digitalisasi e-commerce yang memudahkan penjualan barang KW, menarik konsumen menengah ke bawah. Namun, kualitas rendah barang KW dapat membahayakan konsumen dan merusak kepercayaan pasar. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang kita angkat adalah apa sih dampak perdagangan barang KW terhadap konsumen menurut prinsip ekonomi Islam dan bagaimana regulasi pemerintah dapat meminimalkan praktik ini. Dan ada juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perdagangan barang KW di Indonesia. Dan tujuan penelitian itu tersebut adalah untuk memahami pengaruh perdagangan barang KW terhadap kesejahteraan konsumen dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi solusi berbasis prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan pasar yang adil. Dan manfaat penelitian sendiri adalah eh, untuk akademis ini akan mencakup pengayaan literatur ekonomi Islam dan bagi pembuat kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan regulasi dan perlindungan konsumen terhadap barang KW. Adapun untuk praktisi bisnis dan industri, eh, be- diharapkan dari penelitian ini untuk memahami dampak peredaran barang KW terhadap bisnis mereka dan dengan mengetahui potensi kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan barang tiruan. Dan selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama ada telaah pustaka, yaitu berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdagangan barang KW melanggar prinsip etika bisnis dalam Islam. Salah satu penelitian oleh yang diteliti oleh OECD menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun nilai perdagangan barang KW menurun setelah COVID-19, hal ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi eh, konsumen dan produksi lokal. Karena ini sangat berbahaya sekali jika produksi-produksi lokal itu eh, terancam karena peredaran barang KW dari luar negeri dan konsumen juga untuk produksi lokal. Kita masuk ke landasan teori. Teori etika dalam bisnis muamalah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, tindakan penipuan dalam perdagangan barang KW dianggap melanggar prinsip prinsip syariah yang harus ditaati oleh setiap pelaku di pasar. Adapun teori pemasaran halal. Teori strategi pemasaran ini berfokus pada produk yang memenuhi standar syariah dengan memperhatikan aspek branding, komunikasi, dan distribusi produk. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Eh, ke- Di kerangka berpikir ini penelitian ini berfokus pada hubungan antara etika bisnis, perilaku konsumen, dan hak milik. Hal ini menggambarkan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mengevaluasi dampak perdagangan barang KW dan memandu kebijakan yang lebih adil.
Kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena perdagangan barang KW dari perspektif ekonomi Islam. Adapun pengumpulan data, metode pengumpulan datanya, kami yang pertama ada observasi, kedua wawancara, ketiga eh, mempro- sumber data, mencari sumber data, dan yang keempat adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi sendiri, kita akan mengkaji laporan dan fatwa yang berkaitan dengan kekayaan hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen di Indonesia. Dan sumber data akan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan survei, dan data yang berasal dari media maupun website terpercaya. Selanjutnya kita masuk ke teknik teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan perspektif ekonomi Islam serta perilaku perdagangan barang KW. Nah, ada lagi kriteria pemilihan sampel. Sampel terdiri dari konsumen, pedagang, dan jika memungkinkan produsen barang KW. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai praktik perdagangan barang KW yang ada di Indonesia. Oh, ya, satu lagi, adalah lagi justifikasi sampling. Dalam pemilihan sampel ini, metode purposif sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perdagangan barang KW secara mendalam. Dengan memilih konsumen, pedagang, dan produsen sebagai sampel, penelitian ini memperoleh pandangan yang holistik mengenai bagaimana perspektif ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ini. Ya, itu dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.